Kemudian ahli sunnati wal jamaati terus dari masa ke masa. Di sana ada kelompok selain ahli sunnati wal jamaati banyak, berkelompok-kelompok memusuhi ahli sunnati wal jamaati sampai ahli sunnah wal jamaah terpinggirkan. Tapi ketahuilah kebenaran tidak akan padam. Ahli sunnah wal jamaah pernah dipinggirkan di saat masa Daulah Abbasiyah 700 tahun di saat Mu'tazilah berkuasa. Kaum Mu'tazilah berkuasa berbeda dengan akidah ahli sunnati wal jamaati. Dan memang seperti Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala tidak mengatakan Mu'tazilah sebagai orang yang kafir, tidak. Orang Mu'tazili bukan kafir, akan tapi banyak kesesatan-kesesatan yang mengarah kepada kekafiran. Dan kalau diyakini akibat daripada keyakinan dari pemikiran mereka bisa kafir, cuma di sana ada bahasan lazimul madhab, lazim madhab, ini adalah bahasan akidah. Masalah keyakinan. Yang jelas seperti Imam Ghazali mengatakan Mu'tazilah tidak perlu dikafirkan, bukan kafir, tapi di sana banyak kesesatan-kesesatan. Nah, Mu'tazilah ini berkembang dan menguasai negara yang paling hebat saat itu. Negara terhebat saat itu Daulah Abbasiyah. Berkuasa selama 700 tahun Daulah Abbasiyah dengan akidah Mu'tazilahnya. Ahli sunnah wal jamaah di mana? Ahli sunnah wal jamaah ada di pinggir. Tapi ketahuilah, sehebat apapun dia, kalau akidah sesat harus runtuh. Berakhirlah kisah Mu'tazilah. Tinggal sisa-sisa Mu'tazilah. Di antara mereka ada Mu'tazilah yang sudah mulai ada iktidal, ada mendekati kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka memang betul kita tidak perlu mengkafirkan akidah Mu'tazilah. Termasuk banyak di Yaman sana sampai hari ini ada akidah Mu'tazilah. Termasuk pengikut kaum Zaidiyah yang ada di Yaman utara sana, banyak pengikut Mu'tazilah. Termasuk buku-buku besar Mu'tazilah ditemukan di sana. Ada seorang qadhi besar namanya Qadhi Abdul Jabbar adalah Mu'tazilah, dan dia juga bermadhab Syafi'i. Artinya Mu'tazilah memang tidak untuk dikafirkan, tapi banyak kesesatan di sana. Lah ahli sunnah wal jamaah ini akidah yang benar, biarpun semula sudah dipinggirkan, akhirnya nongol lagi dan menguasai dunia. Lah ahli sunnah wal jamaah biasa mengatakan ahli sunnah wal jamaah selesai. Cuma di akhir-akhir ini mulai ada perongrongan juga atas nama ahli sunnati wal jamaati, tapi memerangi ahli sunnah wal jamaah. Ini kan bingung. Oh, katanya ahli sunnah wal jamaah, tapi mencaci maki ahli sunnati wal jamaati. Ahli sunnah wal jamaah sudah tahu jelas tokoh-tokohnya. Kalau berkembali mana Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Haytami, dan seterusnya. Ulama-ulama dunia adalah ahli sunnati wal jamaati. Cuman di situ ada sekelompok ahli sunnah wal jamaah ngaku ahli sunnah wal jamaah akhir zaman, mengatakan diri ahli sunnah wal jamaah, lakukan menghantam, memukuli, mencaci maki dan mengolok ahli sunnah wal jamaah yang sudah tersebar ke seluruh dunia. Karena aneh. Maka ini loh yang harus dijelaskan saat ini. Maka kita harus kembali. Kalau begitu tidak cukup kita mengatakan ahli sunnah wal jamaati, kita harus menjelaskan kelompok ahli sunnah wal jamaah yang benar itu yang mana, dan bukan ahli sunnah wal jamaah palsu yang muncul di akhir zaman. Sudah begitu muncul di akhir zaman mengatakan aku lebih dulu dari dirimu. Aneh. Baru muncul di akhir zaman mengatakan aku lebih salaf dari kalian semuanya. Itu adalah pemikiran yang aneh. Maka kita harus tahu bahwasanya ahli sunnati wal jamaati yang sesungguhnya adalah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini harus, Anda sekarang harus berani berkata ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ingat kaidahnya, memang kita tidak mudah mengkafirkan orang di luar Islam. Orang di luar, bukan di luar Islam, mohon maaf. Di luar Islam jelas kafir, tidak mukmin. Kita tidak mudah mengkafirkan orang di luar ahli sunnah wal jamaah. Ini catatan, supaya tidak keluar dari tempat ini kita kafir. Bukan begitulah ajaran Abul Hasan Al-Asy'ari. Bahkan sebelum wafat Abul Hasan Al-Asy'ari berkata bahasanya, aku tidak akan mengkafirkan orang yang masih menyembah ke kiblat, ke Ka'bah, kecuali akan tampak tanda-tanda kekafiran yang jelas dari pemikiran dan lidah-lidahnya nanti, dari lidahnya dan ucapannya. Baik, Islam tidak cukup, harus berani mengatakan ahli sunnah wal jamaah. Mengatakan ahli sunnah wal jamaah saja tidak cukup, harus ada tambahnya Asy'ariyah di akhir zaman ini, karena di situ banyak orang memusuhi Asy'ariyah. Naudzubillah, kif Asy'ariyah dimusuhi? Sudah begitu diaku ulama-ulama Asy'ari, diaku katanya Nawawi bukan Asy'ari, Nawawi keluar dari Asy'ari. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini bukan Asy'ari. Ajib. Orang akhir zaman comot sana comot ini, diaku ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Sudah begitu menghantam Asy'ariyah. Ada apa pakai hantam-hantaman ini? Caci maki. Bahkan untuk menilai seorang alim besar
Kalau dia sesat cukup dikatakan Asy'ari, musibah. Seorang alim besar Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang alim besar, mufassir, Syekhus Syuyukh, ulama-ulama Azhar semua adalah murid, ulama-ulama besar Azhar adalah murid-murid beliau, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dan beliau adalah dari Azhar. Lembaga dahsyat, lembaga besar, keluar ulama-ulama besar kelas dunia. Syekh Mutawalli Sya'rawi, ada satu orang yang katanya dia alim dan sebagainya. Untuk menilai Syekh Mutawalli Sya'rawi seorang sesat cuman begini. Mutawalli Sya'rawi bagus tafsirnya, cuman dia sesat karena dia adalah Asy'ari. Allah, hadis. Seorang besar seperti dikatakan sesat gara-gara dia Asy'ari. Artinya Asy'ari sesat semuanya. Masya Allah. Maka kita harus kembalikan sekarang. Anda kalau mendengar sebuah stasiun radio atau televisi yang hanya mengemborkan ahli sunnah wal jamaah saja, waspada. Jangan-jangan itu adalah ahli sunnah wal jamaah palsu. Kalau begitu Anda tersesat. Nah itulah tersesat itu halus. Kalau orang belok itu tidak tersesat, memang dia ngambil jalan yang salah. Tersesat itu adalah jalannya kayaknya sama-sama ke sana, tapi miring, hilang. Maka ketahuilah, sekarang kami kukuhkan. Anda harus berani berkata sebagai seorang Muslim yang ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah atau Maturidiyah. Kalau tidak, hati-hati. Jangan-jangan penjahat akidah yang membawa Anda. Stasiun radio televisi mengatakan ahli sunnah saja belum bisa dipercaya. Kalau mereka yakin kamu Asy'ari atau bukan? Kalau belum berani mengatakan aku adalah Asy'ariyah, Maturidiyah atau Maturidiyah atau, karena Maturidiyah banyak di India sana, Asy'ariyah di Indonesia banyak, kemudian Asy'ariyah juga banyak tersebar di Mesir, sebagian besar Mesir, Maroko ada Asy'ariyah. Baik, Asy'ariyah adalah kelompok terbesar nanti, dan Maturidiyah. Nah inilah yang perlu kami hadirkan, bahwasanya kepada para ustadz, tolong ya ustadz, banyak perongrongan akidah, penjahat akidah, pemalsu akidah. Anda jangan ragu untuk berkata bahasanya akidah yang kita anut adalah akidah Islam ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Baik, ibu-ibu bingung dari kata Asy'ariyah. Asy'ari tetangga saya atau bagaimana ini? Saya punya nama Asy'ari. Sudahlah ibu, tidak usah pusing masalah ini. Hanya ini untuk para asatid saja kami sampaikan. Anda harus berani mengatakan Asy'ari. Dan pernah kejadian suatu ketika ada dialog bicara tentang akidah-akidah sesat yang harus ditiadakan di Indonesia atau diperangilah, pokoknya harus diselesaikan urusan akidah ahli sunnah. Kami dengan akidah yang harus diselesaikan di Indonesia, kami bukan diskusi karena setiap orang menyampaikan ceramahnya di sebuah hotel di daerah Depok sana, dan dia tokoh besar, semoga Allah mengampuni, sudah meninggal dunia. Sebelumnya kami minum teh bersama, minum susu bersama di sebuah tempat ruang minum teh di hotel. Kemudian setelah itu hadir ke majelis. Yang datang adalah macam-macam dari orang akademi, dari macam-macam ustadz-ustadz yang lainnya. Beliau yang isi dulu, semoga Allah mengampuni. Akhirnya memaparkan termasuk akidah-akidah sesat yang harus dicermati adalah disebut Asy'ariyah yang ketiga. Asy'ariyah, saya Asy'ari ini. Saya di sampingnya mau disikat ini. Asy'ariyah, Sufiyah, Syiah. Iya Syiah, akan tapi ini Asy'ariyah sama Sufiyah ini dihabisin. Baik, wah ini. Akhirnya kami juga membalas. Kami sudah nggak indah lagi kalau sudah begitu. Gara-gara apa? Gara-garanya saya tidak menampakkan Asy'ari saya. Kalau dari awal saya sudah menampakkan Asy'ari, nggak mungkin, mesti dihapus itu pelan-pelan. Nggak akan disebutkan. Makanya saya kalau ngomong di majelis di saat ada orang berbeda dengan saya harus katakan saya Asy'ari. Jangan telanjur saya dinodai, saya marah, nggak enak ceramah nanti. Akhirnya sudah nggak indah ceramahnya. Karena apa? Saya harus membela Asy'ari. Karena Asy'ari lebih mahal daripada diri saya sendiri, madhab Asy'ari. Akidah iman saya lebih mahal. Kalau saya dicaci, sederhana. Tapi kalau akidah saya dicaci, akidah saya, iman saya, ya Islam saya itu, Asy'ari adalah ya Islam saya, Islam Asy'ari. Karena di sana banyak akidah Islam ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Selesai. Baik ibu. Abul Hasan al-Asy'ari pendirinya, bukan pendirinya. Pendiri itu maksudnya yang akidah Asy'ariyah itu dinisbatkan kepada Abul Hasan Asy'ari, dan Abul Hasan al-Asy'ari itu adalah hidup di permulaan abad keempat, di akhir abad ketiga, meninggal tahun 324 kurang lebihnya Hijriah. Abul Hasan Asy'ari itulah beliau yang telah memilah
Di saat campur aduk akidah, ada Mu'tazilah di sana, ada macam-macam akidah. Abu Hasan Asy'ari memilah ingin dikembalikan kepada akidah sebelum adanya kerusakan ini. Jadi akidah itu benar, campur, baru dibersihkan lagi oleh Abu Hasan Asy'ari, dikembalikan. Jadi akidah Abu Hasan Asy'ari adalah akidah sahabat Nabi. Akidah Abu Hasan Asy'ari adalah akidahnya Rasulullah. Bukan Abu Hasan Al-Asy'ari membuat akidah yang baru, tidak. Akan tapi telah menyaring mana kesesatan-kesesatan Mu'tazilah, Jabariyah dan sebagainya, dibuang, menjadilah manhaj khusus, yaitu akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati.